Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan yang sudah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Sarah Ayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Sebelumnya, terima kasih buat Ibu dosen Ferawati Fajrin yang sudah memberikan pembelajaran tugas presentasi kali ini. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu tentang peranan manajemen pemasaran dan bisnis secara konsep dalam aplikasinya. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama itu adalah latar belakang. Manajemen pemasaran merupakan suatu proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran bagi suatu perusahaan atau organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar yang bermaksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana peranan manajemen pemasaran dalam pengembangan bisnis secara konsep dan aplikasinya? Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan yang tadi saya ungkapkan, dari penelitian ini yaitu tujuannya untuk mengetahui peranan manajemen pemasaran dalam pengembangan bisnis secara konsep dan aplikasinya. Selanjutnya di sini ada kajian teori. Pengertian manajemen pemasaran menurut Basu Swasta, yaitu manajemen pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Selanjutnya di sini ada fungsi manajemen pemasaran. Dalam manajemen pemasaran terdapat fungsi-fungsi manajemen pemasaran, diantaranya ada yang satu, untuk melakukan riset konsumen, yang kedua untuk pengembangan produk, yang ketiga untuk melakukan distribusi, dan yang keempat untuk pemberian servis terhadap pelanggan. Selanjutnya di sini ada konsep manajemen pemasaran. Terdapat konsep dasar dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu yang pertama ada konsep produksi atau production konsep, yaitu konsumen akan lebih menyukai produk yang murah ketimbang yang mahal. Terus selanjutnya itu ada konsep pemasaran global atau global konsep, yaitu konsumen yang dihadapi adalah secara global atau mendunia. Jadi secara internasional. Terus selanjutnya itu ada konsep pemasaran atau marketing konsep, yaitu pemahaman kebutuhan konsumen melalui menganalisa kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ini ada bisnis. Pengertian bisnis itu atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba yang menjual barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkan serta mendapatkan keuntungan. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan keuntungan, yaitu manufaktur, bisnis jasa, pengecer dan distribusi, pertanian, keuangan, bisnis informasi, transportasi, dan bisnis online. Nah, aplikasi juga merupakan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk melakukan sekelompok fungsi, sehingga kegiatan jual beli melalui online dengan bisnis online ini, barang apa saja dapat diperjualbelikan layaknya pada bisnis pada umumnya. Nah, zaman sekarang tuh sudah bisa membeli barang secara online tuh dengan aplikasi HP, dari HP, nggak cuma di laptop saja ataupun di komputer saja. Sekarang sudah bisa ada di HP. Nah, untuk bisa bisnis banyak media yang bisa dimanfaatkan antara lain ada website, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan lain-lain yang merupakan aplikasi pada HP Android kalian. Nah, di sini selanjutnya ada metode penelitian. Jadi yang pertama itu ada tahapan penelitian. Diawali dengan mengadakan survei melalui pengamatan bisnis online yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang ada di Android, yaitu ada di HP kalian.
masing-masing yang sudah saya teliti, dan selanjutnya mencari data tambahan dari kepustakaan seperti penelitian yang terdahulu untuk menemukan teori-teori yang dibutuhkan. Terus yang terakhir, diambil kesimpulan strategi yang mana sebaiknya dilakukan pelaku bisnis online untuk pengembangan bisnisnya melalui konsep dan aplikasi. Di sini ada teknik pengumpulan data. Dengan yang pertama itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipakai itu kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Yang kedua ini ada metode, selanjutnya itu ada metode pengumpulan data, yaitu wawancara alat untuk pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang diawali secara lisan. Selanjutnya dokumentasi. Peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui kearsipan baik dalam bentuk rekaman, gambar, ataupun foto. Selanjutnya, analisa data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, dan menemukan yang penting dipelajari, kemudian memutuskan apa yang diceritakan. Jadi misalnya gini, jadi yang pertama tuh analisis dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Nah, selanjutnya dari proses analisis tersebut penulis mengambil kesimpulan dari masalah yang bersifat umum kepada masalah yang bersifat khusus. Nah di sini selanjutnya ada referensi sumber penelitian. Baik, presentasi yang sudah saya sampaikan sudah selesai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf buat teman-teman dan Ibu dosen Ferawati Fajrin. Jika ada salah penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.